Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kita sedang mengalami musibah bencana nasional karena virus corona 19, kita bersama-sama menghadapi dengan satu keyakinan yang sama untuk tidak takut bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sejenak kita bersama-sama satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama-sama dengan seluruh keluarga jemaat yang saat ini sedang takut, sedang mengalami kengerian karena bencana. Kami bersama-sama membangun iman dan keyakinan kami untuk bertumbuh bersama karena Kristus Sang Maha Ajaib. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Pada kesempatan saat ini kita belajar dari firman Tuhan melalui Mazmur 33 ayat 16 sampai dengan 22. Saya bacakan untuk Bapak Ibu demikian. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Dan yang ke-22, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepada-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh merenungkan, menggumuli dan melakukan di sepanjang hidup kita. Dengan tema Tuhan adalah perisaiku. Menjadi seorang pemimpin berarti memiliki kekuasaan. Seorang presiden memegang kekuasaan atas nama negara yang dipimpinnya. Seorang raja berkuasa penuh atas rakyat dan kerajaannya. Namun Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saat ini ada di rumah masing-masing, namun harus kita akui bahwa besarnya kuasa seorang tidak bisa menjamin bahwa ia akan aman 100%. Oleh sebab itu berbagai upaya dilakukan untuk menjaga dan melindungi seseorang yang memimpin atau yang dipimpin. Sebagai contoh, saat ini kita sedang mengalami bencana COVID-19. Atau ada pasukan pengawal yang bersenjata lengkap, atau dengan bodyguard yang selalu menyertai kemana-mana pun ia pergi. Perlu disadari, dengan tujuan agar pemimpin itu tetap terlindungi dari bahaya yang sewaktu-waktu mengancamnya. Meskipun demikian, masih banyak terjadi seorang presiden, raja, bos perusahaan, atau juga seorang panglima perang yang tewas terbunuh oleh musuh.
oleh bencana, bahkan virus corona. Ini juga suatu peringatan bagi orang-orang kaya, presiden, raja, siapapun dia. Kita sedang menghadapi musuh yang besar. Ini juga suatu peringatan bagi kita, bagi hidup kita, supaya kita selalu bergantung dan mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan uang atau kekayaan kita, atau rumah kita dengan benteng yang kuat dilengkapi dengan sistem penjagaan yang ketat, pagar tinggi, satpam, anjing, atau apapun namanya. Tetapi jika maut akan merenggut nyawa kita, tidak kurang jalan. Sekali lagi, tidak kurang jalan. Dapat disimpulkan bahwa kekuatan, kekayaan, kekuasaan, dan keperkasaan seseorang tidak dapat menjamin keselamatan jiwanya. Seperti dikatakan, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Di Mazmur 33 ayat yang ke-17 tadi. Tenaga sekuat apapun dan senjata secanggih apapun yang kita miliki, jika kita tidak mempunyai hati yang takut akan Tuhan, semuanya menjadi sia-sia. Jadi takut akan Tuhan adalah syarat mutlak untuk memperoleh keselamatan, terutama keselamatan jiwa dan kehidupan kekal. Karena sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan. Kepadanya kita bersandar, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Tuhanlah yang senantiasa menjadi penolong dan perisai bagi orang-orang yang takut kepadanya. Dia selalu punya cara yang ajaib dan tak masuk akal bagi kita. Tapi Tuhan akan menyelamatkan kita. Itulah yang disediakan. Makanya dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan begini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dari dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Coba Bapak Ibu, hebat Tuhan kita. Karena itu kita tidak perlu takut. Sekalipun virus ini sebagai bencana nasional, kita tetap punya benteng. Tetap kita mengharapkan dan bersandar kepada kasih. Selamat berkumpul dengan keluarga, berdoa bersama, manfaatkan kesempatan untuk berdoa bersama keluarga yang selama ini mungkin kita telah melupakan. Mungkin selama ini kita telah lengah. Justru kesempatan ini kita diajak oleh Tuhan pulang ke rumah kita masing-masing, mengasihi suami, istri, anak, duduk bersama paling tidak 14 hari. Itu adalah satu langkah Allah untuk mengembalikan persekutuan terkecil dimulai dari keluarga. Kalau keluarga itu kokoh, tidak akan pernah
bisa diombang-ambingkan apapun, bencana apapun, termasuk virus Corona 19 ini. Mari bersama-sama saya akan berdoa. Tuhan Yesus Sang Maha Ajaib, di depan mimbar yang agung dan kudus ini, saat ini kami sedang menderaskan doa-doa kami, menaikkan pujian dan syukur kehadirat Bapa di sorga, memberkati setiap anak-anak-Mu saat ini yang sedang berkumpul bersama keluarga, bersama orang-orang yang dikasihi, untuk Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Sekalipun di luar, di sekitar kami, begitu banyak persoalan, pergumulan, termasuk virus ini, tapi dengan satu tekad dan keyakinan yang sama, kami mendoakan di tengah keluarga anak-anak-Mu saat ini, hamba-Mu bersama Tuhan Yesus sedang berdoa, sedang mendoakan, sedang mengantarkan berkat dan mujizat Allah menyertai menolong. Sekalipun harus berhenti bekerja, sekalipun harus mengurangi perjalanan, sekalipun harus mengurangi bertemu dengan orang lain, tetapi pemeliharaan dan kasih Bapa akan selalu menyertai anak-anak. Berkati usahanya, wirausahanya, masa depannya, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Karena itu Bapa, hari-hari yang akan kami lalui, juga hari Minggu yang kudus sebagai Sabat, juga Tuhan berkati, Tuhan tolong. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, buka hati, terimalah berkat-Nya. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, menyertai, melindungi saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.